Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Planet Menara Naga, sebuah planet kuno yang diproduksi di wilayah awal absolut. Jika berada di bidang bintang biasa, planet besar semacam ini bahkan tidak akan ada. Namun dengan produksi energi alam semesta yang sangat tebal di wilayah rahasia, jalan terpisah dibuka di wilayah rahasia alam semesta, dengan banyak benda langit dan kehidupan khusus. Gravitasi, 10.812 kali lipat dari bumi. Udara, 98% nitrogen. Luo Feng yang bersenjata lengkap berjalan di dalam hutan yang luas, layar di lengan kirinya menunjukkan detail spesifiknya. Dia melihat sekeliling, sementara telinganya mulai bergerak. Ada sesuatu di sana, Su. Sepatu botnya dengan lembut menginjak dahan dan dedaunan yang membusuk di bawah. Dalam sekejap dia menghilang hingga 100 km jauhnya. Dia berjongkok di cabang pohon kuno yang tebalnya setidaknya 30 meter. Perpaduan warna hijau dan kuning terlihat di sekitar leher pohon yang bengkok. Dia menatap benda besar yang berjarak 10 km. Dengan penglihatannya, naga besar yang berjarak 10 km ini terlihat jelas olehnya. Bahkan sisiknya terlihat jelas. Dengan tinggi 1.200 meter, panjang tubuhnya setidaknya 1.600 meter. Dengan ekor pendek 100 meter, seluruh tubuhnya tampak tertutup batu ungu seperti sisik. Kepalanya sangat besar, terutama mulutnya yang berwarna darah, yang tampak sangat mengerikan, satu tegukan akan bisa menghabisi seluruh sungai. Ini 4 kuku yang kuat. Oleh karena itu, kemampuannya untuk berlari sangat luar biasa. Itu adalah pemimpin dalam jarak sekitar 10.000 km. Naga batu tipe T-Rex ini, ia memiliki kemampuan menyerang yang tinggi. Kabur hitam naga dengan sayap selebar 100 meter, yang terbang di atas meraung. Su, naga batu itu bergegas maju dengan ganas, meninggalkan jejak gambar di kejauhan. Saat ia berlari tiba-tiba membuka mulutnya dan cahaya berwarna darah menyala, mengenai salah satu naga bersayap dan menyebabkan mereka berhamburan saat mereka mengaum. Dan naga yang terkena cahaya itu, berjuang mati-matian. Namun itu diseret ke dalam mulutnya mengikuti cahaya berwarna darah itu. Kaca-kaca, naga sepanjang 100 meter itu dimakan dengan bersih. Naga batu meraung gembira setelah selesai. Di hutan yang jauh, Luo Feng berdiri di dahan dan melihat gelang di lengannya, dan di atasnya data ditampilkan dengan jelas. Naga batu, dewasa, semesta level 9 puncak, salah satu target, Su. Layar berubah menjadi gambar yang kompleks. Di atasnya ada berbagai jenis naga. Tanpa ragu, semua target semuanya adalah puncak level 9 alam semesta. Misi di planet Menara Naga adalah berburu naga. Misinya adalah untuk membunuh semua target ini dan mendapatkan material tertentu dari masing-masing target untuk dipresentasikan. Setelah membunuh mereka semua, ketika satu kembali, mereka akan diberikan 10.000 poin. Misi itu tampaknya cukup sederhana. Untuk membunuh satu, itu memang mudah. Namun masih ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya ada naga lemah ini sendirian di planet Menara Naga, bagi Luo Feng level prajurit ini, level 9 alam semesta memang lemah, ada banyak penguasa domain lain dan bahkan ras naga level penguasa sektor. Saat ras naga puncak penguasa sektor terganggu, bahkan meriam pemusnah bintang kapal otomaton dapat menembakkan satu tembakan setelah disimpan untuk sementara waktu. Dan di dalam planet ini ada naga yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dikelilingi, bahkan jika dia duduk di kapal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Naga batu, Luo Feng mengangguk, yang pertama, dia menjadi kabur dan menghilang. 10 km jauhnya, naga batu yang baru saja makan sepenuhnya di dalam hutan meraung dan menatap dengan bangga. Itu berhak untuk bangga, sebab, selama masa pertumbuhan komodo, hampir 90% diantaranya dimakan atau dibunuh saat masa bayi. Sangat sedikit yang benar-benar berhasil hidup dan mencapai kedewasaan. Di planet Menara Naga, naga dewasa, yang terlemah setidaknya setingkat alam semesta. Salah satu dari mereka bisa mengendalikan suatu wilayah. Tentu saja, wilayahnya berbeda dalam ukuran. Pergi, Luo Feng muncul di udara dan cahaya emas di sekelilingnya membentuk bilah panjang emas gelap sepanjang 3 meter. Tingkat 5 persenjataan Nansen. Pengiris luar angkasa. Siu. Kepala besar naga batu itu sedikit berbalik dan melihat titik kecil di udara menatapnya. Itu hanya mengeluarkan raungan tidak puas, ketika cahaya emas melesat. Ia ingin berbalik dan menghindar, tetapi merasakan tekanan ruang tanpa bentuk yang menjeratnya. Itu menjadi sedikit lebih lambat. Cahaya emas menembus kepala naga itu, cici itu menebas dengan gila-gilaan. Setelah itu, cahaya emas terbang keluar dari kepala dan kembali ke Luo Feng. Mata besar naga batu itu menatap dengan mata lebar ke titik kecil itu.
Tampaknya tidak tahu apa bentuk kehidupan yang menakutkan dari titik itu. Setelah itu, kesadarannya dihancurkan. Gemuruh, tubuh besar naga batu itu jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar sedikit. Luo Feng mendarat di tubuh, dan sepatu botnya menginjak sisik batu ungu. Dia melihat sekeliling dan merasa seperti berada di gunung. Mengumpulkan sisik di dadanya, Luo Feng melintas dan muncul di dada naga. Menggunakan energi rohnya, dia mengambil salah satu sisiknya dan menyimpannya di dalam cincin luar angkasanya. Dia langsung mendarat di hutan belantara yang jauh. Melalui rerumputan, dia melihat sekeliling ke yang berikutnya. Planet Menara Naga yang luas, apapun di bawah level penguasa sektor akan mati tanpa diragukan lagi di bawah tangan Luo Feng. Tidak membahas sepatu bot warna-warni dan pelindung celana yang dia kenakan, meskipun itu semua bahan paduan murah, itu masih kelas S9. Armor terkuat Luo Feng masih merupakan armor kontak awan di dalamnya, dan saat ini sudah mencapai Domain Lord level 9, 80 tahun di dunia Blood River sudah cukup. Dengan hanya mengandalkannya saja, dia akan bisa memusnahkan semua yang berada di bawah level penguasa sektor. Bagi Luo Feng, masalah terbesar adalah bagaimana membiarkannya menerobos ke tingkat penguasa sektor menggunakan poin. Dia tidak tahan menggunakan uang, karena dia tidak punya cukup uang. Aku hanya bisa menunggu. Ketika saya telah melakukan semua misi yang dapat saya lakukan, dan membuatnya menjadi wilayah primal, saya akan membiarkan tubuh manusia naik ke tingkat penguasa domain. Dengan begitu, saya dapat memperoleh bagian terbesar dari warisan guru saya. Misi Planet Menara Naga, tingkat berbahaya. Dia menyelesaikannya dalam 39 hari, memperoleh 10.000 poin. Misi Tebing Luar Angkasa, level berbahaya. Dia menggunakan 21 hari untuk menyelesaikannya dan dianugerahi 15.000 poin. Luo Feng memulai perjalanannya menyelesaikan misi. Menurut aturan perusahaan Virtual Universe, hanya jenius tingkat alam semesta yang bisa mengambil misi ini. Tuan Domain dikirim keluar ke wilayah dan Tuan Sektor harus menjalani pelatihan hidup atau mati. Dan jenius tingkat alam semesta paling banyak bisa mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Untuk mencegah mereka terus-menerus mengambil misi, jumlah total setiap orang dibatasi. Untuk seorang jenius tingkat alam semesta, menyelesaikan misi tingkat yang mustahil memiliki batasan. Anggota wilayah primal paling banyak dapat mengambil 3. Anggota awal absolut hanya dapat mengambil 2. Langit dan darat dan anggota fase terakhir hanya dapat mengambil 1. Ini dengan pertimbangan keselamatan mereka. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, bukankah bunuh diri untuk mengambil misi tingkat yang mustahil? Ada juga distribusi sumber daya. Misi level yang mustahil sangat berbahaya. Namun poin yang diberikan sangat tidak masuk akal. Anggota wilayah primal hanya bisa melakukan 3, yang merupakan lot tertinggi. Misi tingkat berbahaya, anggota wilayah utama dapat melakukan hingga 15. Anggota awal mutlak bisa melakukan 10, anggota langit dan darat bisa melakukan 6. Anggota fase terakhir bisa melakukan 3. Misi tingkat yang sulit. Menurut poin, Luo Feng tidak pernah menganggap misi tingkat yang aman, normal dan sulit. Poin yang diberikan terlalu menyedihkan. Misi level yang mustahil, jumlah poin terendah adalah 100.000. Bahkan ada beberapa dengan poin 10 kali lipat, mengarah ke 1 juta. Misi tingkat berbahaya, biasanya mereka memberi 10.000, 20.000, dan paling banyak 100.000 poin. Level yang sulit semuanya sekitar 1-2.000 poin. Level normalnya sekitar 1-200 poin. Tingkat aman bahkan tidak layak disebut. 6 bulan kemudian, kakak, kamu luar biasa, terlalu luar biasa. Sial, hanya selama itu dan kamu telah menyelesaikan 4 misi level berbahaya? Wuka tampak seperti dia telah melihat hantu saat dia menatap Luo Feng. Rong Jun yang ada di sampingnya, menatapnya juga. Luo Feng duduk dan mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tertawa, jangan kaget begitu. Bukankah kamu yang bertanya padaku, dan apakah aku akan berbohong kepada saudara-saudaraku? Namun, setelah aku memberitahu kalian semua ekspresi, termasuk misi dunia sungai darah Anda telah menyelesaikan 5 misi tingkat berbahaya dengan benar. Wuka merenung, dari apa yang saya tahu, misi tingkat berbahaya diatur di banyak wilayah rahasia. Di antaranya, hanya ada 5 di wilayah awal absolut. Menyelesaikan begitu banyak dalam waktu singkat, jika Anda harus pergi ke bintang lain. Wilayah, hanya waktu perjalanan saja tidak akan cukup. Wuka menatap Luo Feng, kamu telah melakukan semua misi level berbahaya di wilayah awal yang absolut? Pintar. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Jahat. Wuka mengangguk, untuk menghemat waktu, kamu bahkan tidak memilih misi dengan serius. Pokoknya hanya 3 dari misi level berbahaya yang memberikan poin tertinggi. Luo Feng tersenyum acuh tak acuh. Dan anggota pemula absolut paling banyak dapat melakukan 10 misi tingkat berbahaya, saya masih memiliki kredit. Luo Feng melihat ke bawah pada ukuran kepalan tangan Babata di bahunya, berdiri.
Wuka, Rongjun, guruku mencariku, aku pergi dulu. Guru, lanjutkan. Mereka berdua tidak menghentikannya. Luo Feng menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan villa Wuka, kembali ke vilanya sendiri. Di dalam tempat pelatihan villanya, Kaisar Yan sejati yang tinggi dan kokoh menggosok bulu emasnya di wajahnya. Ekspresinya sangat terkejut saat dia melihat muridnya. Benar, Yan adalah makhluk kuno lebih dari triliun tahun. Namun, dari sekian banyak muridnya, hanya 3-5 murid yang benar-benar bisa membuatnya bangga, dan Luo Feng adalah salah satunya. Kamu sangat berbakat, peningkatanmu semakin mengejutkan, kamu berhak untuk bangga dan percaya diri. Dia menggosok bulu di wajahnya, mengerutkan kening saat dia melihat Luo Feng. Kamu sudah melakukan 5 misi level berbahaya berturut-turut. Namun, masih ada level yang tidak mungkin. Ini level yang mustahil. Kenapa disebut mustahil? Tingkat kematiannya sekitar 90%. Siapapun yang masuk sudah sangat percaya diri. Namun, tingkat kematiannya masih mencapai 90%. Kamu, lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan belum ambil bagian dalam pertarungan kualifikasi pertamamu dan kamu sedang mencoba misi yang mustahil. Bicaralah, aku tidak tahu apakah harus menyebutmu gegabah dan gila atau percaya diri. Truyan memandang murid kesayangannya di depannya, dia tidak bisa tidak menasihatinya. Guru, saya telah membuat keputusan dan saya sangat percaya diri, kata Luo Feng. Luo Feng sangat rendah hati di depan gurunya, namun jawabannya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kaisar Yan sejati memandang muridnya yang penuh hormat di hadapannya dan menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum. Luo Feng, keputusanmu sangat sembrono. Namun, bahkan sebelum aku, kamu tampak tegas dan tidak tergoyahkan, itu bagus. Untuk menjadi pejuang yang kuat, seseorang harus terus-menerus merenungkan dan menemukan kesalahannya sendiri untuk ditingkatkan. Dan jika seseorang menganggap dirinya sendiri keputusannya benar, dia harus mempercayainya dan terus maju. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mencoba menghalangimu. Hanya satu hal, kembalilah hidup-hidup. Benar, Yan melihat murid ini di masa jayanya. Dalam rentang hidupnya triliun tahun, dia telah melihat banyak murid mati. Guru, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Luo Feng membungkuk hormat. Lanjutkan. Benar, Yan mengangguk dan melambai. Luo Feng membungkuk dan meninggalkan tempat latihan. Truyan memperhatikan saat dia pergi, dan matanya dipenuhi dengan rasa kerumitan, setelah itu dia menghilang. Berjalan keluar dari tempat pelatihan, staf dan penjaga di villa semua membungkuk saat mereka melihat Luo Feng. Yang mulia, kelompok itu sangat hormat. Namun Luo Feng mengerutkan kening dan merenung, guru benar, mereka yang berani mencoba misi yang mustahil juga sangat percaya diri. Namun, tingkat kematian mereka masih setinggi 90%. Saya memiliki klan Mosa dan binatang bertanduk emas, kelangsungan hidup saya kemampuannya harus 10 kali lipat dari mereka, namun aku tidak boleh gegabah. Hanya dalam 4 misi tingkat berbahaya dalam setengah tahun, ada 2 kesempatan, di mana dia benar-benar bertemu dengan bahaya. Dia langsung beralih ke klan Mosa dan mengandalkan Domain Lord level 9 Mosa dan kecepatan yang luar biasa untuk melarikan diri. Jika dia bisa menghadapi masalah bahkan di tingkat yang berbahaya. Selama misi level yang mustahil ini, tentu saja dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Luo Feng memasuki ruang kerjanya dan duduk di depan mejanya dan membuka laptop, membuka halaman-halamannya. Level aman, normal, sulit, berbahaya, tidak mungkin. Mustahil. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu, menekannya. Di. Suara menusuk bergema dari layar. Luo Feng, ini adalah pengingat yang berat, ini adalah misi tingkat yang mustahil. Banyak anggota kami dari awal absolut dan wilayah asal di masa lalu telah kehilangan nyawa mereka. Kami menyarankan Anda bahwa setelah melewati babak kualifikasi, untuk pergi dan mencoba misi yang mustahil. Suara elektronik bergema di dalam ruang kerja. Jika Anda ingin keluar, silakan batalkan pilihan Anda. Jika Anda ingin melanjutkan, harap konfirmasi. Saat Anda mengonfirmasi, Anda tidak dapat mundur. Kamu harus menjalani misi yang mustahil. Luo Feng tersenyum, menekan konfirmasi. Di halaman itu menyegarkan dirinya sendiri dan halaman baru muncul, halaman yang hanya ditampilkan kepada mereka yang memulai misi yang mustahil. Ada baris tepat di atas halaman. Misi yang mustahil, tingkat kematian 90%, bertahan dari misi yang mustahil membutuhkan kekuatan dan keberuntungan. Anda paling banyak dapat memilih 2 misi yang tidak mungkin, silakan pilih dengan bijak. Berikut adalah daftar misi yang mustahil. 1. Purgatory Abyss, wilayah utama perusahaan Virtual Universe. 2. Istana Awan, wilayah Dewa Awal Dojo Kapak Besar. 8. Gunung Iblis, wilayah awal absolut perusahaan Virtual Universe. 12. Bintang Kematian, wilayah kehormatan aliansi mercenary semesta. 18. Benua Iblis Darah, wilayah darah menetes bank pertama di alam semesta. Luo Feng melihat daftar itu dan mengerutkan kening.
Ada total 186 misi level berbahaya, namun, daftar level yang mustahil ini hanya memiliki 18, menyedihkan. Ada 18 misi level yang mustahil. Di antaranya, 4 di antaranya berada di wilayah perusahaan Virtual Universe. 14 lainnya berada di dojo kapak besar, aliansi tentara bayaran alam semesta, bank galaksi alam semesta, dan wilayah bank pertama alam semesta. Hanya dari nama-nama ini, Luo Feng bisa merasakan bahaya dari masing-masing dari mereka, mengapa mereka dinamai mustahil dan ini tidak dibuat hanya untuk menakut-nakuti orang. Aku akan dengan serius memeriksanya terlebih dahulu, tempat apa saja yang merupakan daerah yang tidak mungkin ini. Luo Feng membuka dan membolak-baliknya. Perkenalan dan permintaan terperinci dari setiap misi ditampilkan. Poin yang berbeda diberikan. Misi bintang kematian terendah, namun misi ini memiliki total 3 opsi di dalamnya, dan masing-masing dari mereka memberikan 100.000 poin. Ditambahkan bersama, itu cukup sedikit. Misi jurang api penyucian tertinggi hanya memiliki 1, dan poin yang diberikan adalah 1 juta. Setelah membaca masing-masing dan semua orang dari informasi rinci mereka, butuh total setengah jam. Menghirup, Luo Feng menghirup udara dingin. Menatap layar, dia berkata dengan lembut, kejam memang, itu tidak salah ketika dikatakan sebelumnya. Untuk bertahan dalam misi ini, kekuatan diberikan, tetapi Anda masih membutuhkan keberuntungan. Bahkan saya, jika keberuntungan saya pergi ke selatan dan saya berakhir dalam situasi mimpi buruk, dengan semua yang terungkap, saya mungkin tidak akan selamat. 18 misi, semuanya sangat tidak normal. Selama keberuntunganku tidak terlalu buruk, aku masih punya jaminan. Aku pilih yang mana? Luo Feng bahkan tidak takut atau khawatir. Sebenarnya, tidak ada hal yang 100% aman atau terjamin di alam semesta. Bahkan untuk orang biasa di bumi, vas bunga mungkin jatuh begitu saja pada seseorang yang sedang berjalan dan mengurus urusan mereka sendiri. Bahkan jika seseorang mengikuti semua aturan, pengemudi mabuk itu mungkin akan menabrak Anda. Bahkan untuk seorang prajurit yang kuat seperti Luo Feng, jika dia bernasib buruk, dia mungkin menghadapi makhluk absolut yang mengalami beberapa masalah tragis, melampiaskannya dan membunuh semua bajingan di sekitarnya. Atau mungkin ada serangan klan serangga atau kelompok robot, melalui perjalanan alam semesta, memasuki wilayah rahasia dan membunuh semua orang. Semua seutuhnya. Tidak ada hal yang 100% aman, atau jaminan 100% untuk melewati misi apapun. Gunung Iblis adalah satu-satunya di wilayah awal yang mutlak. Dari deskripsi, sepertinya lebih cocok untuk saya, dan itu juga dekat. Aku akan memilih ini. Mata Luo Feng berbinar dan dia dengan lembut mengetuk. Tolong konfirmasikan pilihan misi Gunung Iblismu. Seleksi sukses. Silakan isi waktu keberangkatan, perusahaan Virtual Universe akan mengatur orang untuk mengirim Anda ke sana. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Gunung Iblis adalah tempat kuno yang misterius di wilayah awal yang mutlak. Itu melayang di luar angkasa. Di sekitar Gunung Iblis, ada total 9 planet kuno. Di planet-planet ini banyak penduduk asli yang masih hidup. Tak terhitung dari mereka akan meninggalkan planet mereka sendiri untuk menjelajahi Gunung Iblis, karena hanya melalui Gunung Iblis yang selamat mereka akan diterima ke dalam perusahaan alam semesta virtual dan menjadi anggota dari perusahaan alam semesta virtual. Ya, bentuk yang berbeda dari dunia sungai darah, Gunung Iblis dan 9 planet kuno di sekitarnya sedang dikendalikan dari bayang-bayang oleh perusahaan alam semesta virtual. Tentu saja, dalam hal tingkat misteri, Gunung Iblis itu bahkan lebih misterius. Misi Gunung Iblis. 1. Bertahan di Gunung Iblis selama 3 bulan, poin 100.000. 2. Bertahan di Gunung Iblis selama 3 tahun, poin 300.000. Hanya 2 misi sederhana ini yang perlu diselesaikan. Hanya bertahan hidup, namun dari membaca lebih lanjut Luo Feng menyadari bahwa hanya bertahan hidup adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. 2 hari kemudian, sebuah kapal alam semesta mendarat di wilayah fragmen bintang Luo Feng. Yang mulia Luo Feng, 3 pria berseragam hitam berjalan turun dari kapal, membungkuk hormat. 6. Ayo pergi. Luo Feng lapis baja berwarna cerah dengan lapisan dalam dari pelindung anggur kontak awan mengangguk dan berkata, "Ya." 3 pria berseragam membungkuk hormat, dan mengikuti Luo Feng melalui pintu kabin. Setelah itu menutup dan perlahan bangkit. Dengan hormat mengirimkan yang mulia. Tuan Sektor Ao Duo dan kelompok penjaga membungkuk di belakang. Kapal alam semesta menghilang ke angkasa yang jauh. Perjalanan alam semesta selesai, perjalanan dalam alam semesta yang gelap. Yang mulia Luo Feng, akan memakan waktu sekitar 6 jam untuk mencapai Gunung Iblis. Pria berseragam hitam terkemuka itu tersenyum. Dia memiliki benang perak di lengan-lengannya. Luo Feng mengangguk. Benar, kamu adalah tim yang berdedikasi untuk mengirim orang ke Gunung Iblis? Luo Feng tiba-tiba bertanya. Pria berseragam hitam itu tersenyum dan membungkuk.
Ya, semua anggota tingkat alam semesta di wilayah awal absolut, selama mereka menuju Gunung Iblis, akulah yang akan mengirim mereka pergi. Seperti apa angka kematiannya? Luo Feng bertanya. Tidak ada ide. Pria berseragam hitam itu tersenyum. Meskipun saya menerima mereka, ketika yang selamat kembali, anggotanya dari perusahaan Virtual Universe yang ditempatkan secara khusus di Gunung Iblis yang mengirim mereka kembali. Oleh karena itu, saya tidak tahu berapa banyak yang benar-benar mati. Namun, dari rekan saya mendengarnya cukup tinggi. Luo Feng mengangguk. Namun saya dapat memberitahu Yang Mulia, termasuk Anda sendiri, ada total 3 orang yang menuju ke sana. Kata pria berseragam hitam itu. 3, Luo Feng mengerutkan kening. Salah satunya adalah anggota wilayah primal, satu adalah anggota fase terakhir dan yang ketiga adalah dirimu sendiri. Namun, mereka semua sudah berada di dalam Gunung Iblis. Pria itu tersenyum, yang bertanggung jawab untuk menerimanya adalah rekan saya. Luo Feng mengangguk. Anggota primal tingkat alam semesta? 3 senior dan Bolan dan Long Yun, totalnya ada 5. Dia mungkin menghadapi mereka dalam pertempuran kualifikasi, oleh karena itu dia telah memeriksa detail kelima orang ini. Siapa itu, Bolan, atau Long Yun, atau salah satu dari 3 senior? Setelah itu Luo Feng kembali ke ruang istirahat. Setelah sekitar 6 jam, kapal alam semesta sekali lagi melakukan perjalanan alam semesta dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Lihat, di depan adalah Gunung Iblis. Di dalam ruang kendali, pria berseragam hitam itu menunjuk ke depan. Melalui simulator eksternal, Luo Feng dapat dengan jelas melihat ruang yang jauh di mana ada tempat yang tertutup kabut hijau dan putih. Itu adalah gunung hitam besar, sangat megah, dan sangat besar. Di lingkungan yang jauh di sekitar gunung ini, dia bisa melihat planet-planet kuno. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat 5 planet kuno. Gunung Iblis tingginya 1,800 juta km. Pada dasarnya, lebarnya 3,200 juta km. Pria berseragam hitam itu menunjuk ke Gunung Agung di luar angkasa. Gunung Iblis adalah apa yang orang-orang perusahaan alam semesta virtual kami sebut. Penduduk asli dari 9 planet kuno semuanya menyebutnya sebagai tanah suci, area terlarang, tanah terlarang warisan dan sebagainya. Sejumlah besar penduduk asli memasuki gunung. Dalam hal jumlah, anggota perusahaan alam semesta virtual yang masuk bahkan bukan 1/10.000 dari penduduk asli di sana. Gunung Iblis dengan anggun mengambang di luar angkasa. Gunung Iblis ini terlalu besar. Platform apapun di dasar gunung saja, atau ngarai manapun setara dengan luas permukaan bumi. Oleh karena itu, di kaki Gunung Iblis, ada banyak istana yang megah, beberapa setinggi 10.000 li. Mereka yang mampu membangun istana seperti itu semuanya tidak pantas. Dilarang mengumumkan dengan keras. Dilarang berkelahi atau membunuh satu sama lain. Dilarang terbang keluar dari ngarai. Siapapun yang melanggar aturan ini akan segera dibunuh. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh ngarai. Di dalam ngarai, ada banyak siluet yang duduk bersila atau bersandar di batu, atau mengobrol dalam kelompok mereka. Mereka semua terlihat sangat mirip, dengan 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, hidung, dan mulut. Bahkan ketinggian mereka mirip dengan orang bumi. Satu-satunya perbedaan adalah mereka semua memiliki 2 tanduk melengkung di dahi mereka. Beberapa berwarna hitam, sementara yang lain putih keperakan. Dari satu tampilan, orang dapat melihat bahwa setidaknya ada 1000 orang di ngarai itu. Guru, berapa lama kita akan menunggu di sini? Gunung Iblis telah ditutup begitu lama, namun perusahaan alam semesta maya tidak mengizinkan kita masuk sama sekali. Seorang pemuda bertanduk hitam yang bersenjata tapi telanjang bersenjata berkata dengan lembut. Di sampingnya ada 6 pria dan wanita, mengelilingi pria tua lapis baja ungu di tengah. Mereka ada 8. Orang tua lapis baja ungu itu berada di level penguasa sektor. Adapun murid-muridnya, 2 diantaranya adalah penguasa domain, sedangkan 5 lainnya adalah tingkat alam semesta. Mereka harus menjangkau 10.000 orang sebelum kita bisa masuk. Suara tua terdengar dari lelaki tua itu. Guru, sebuah suara bersih terdengar, seorang wanita muda bertanduk perak tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, para pejuang yang datang ke sini dari banyak planet, terkadang ada banyak sementara di lain waktu hanya ada sedikit. Tidak ada pola sama sekali. Saat ini kami hanya mengumpulkan 6.000 lebih sedikit, siapa yang tahu berapa lama kami harus menunggu sampai kami mencapai angka 10.000. Petik 2. Apakah Anda ingin melanggar aturan perusahaan Virtual Universe? Orang tua lapis baja ungu itu berbalik dan memelototi murid-muridnya. Wanita itu menggigit bibirnya dan terdiam. Tunggu dengan sabar. Orang tua itu berseru. Selama salah satu dari Anda dapat bertahan di sana selama sebulan, maka Anda akan diterima di perusahaan Virtual Universe. Kemudian, Anda akan dapat menjelajahi alam semesta yang luas. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, lautan bintang 9 kita terlalu kecil. Petik 2.
Mata ketujuh murid itu berbinar. 9 Star Ocean, nama 9 planet kuno yang berkumpul bersama. Dalam sejarah mereka sudah memiliki banyak sekali yang masuk ke perusahaan Virtual Universe. Beberapa pergi untuk menjelajahi alam semesta, dan kembali untuk membangun sekte mereka sendiri dan meninggalkan teknologi canggih. Pengalaman dan kejadian ini membuat Samudra Bintang 9 mengetahui tentang keajaiban alam semesta yang luas. Ingat, jika kamu merasa itu terlalu berbahaya dan kamu tidak bisa bertahan selama sebulan, segera cari cara untuk keluar. Orang tua lapis baja ungu itu berkata, keselamatan pertama, jika Anda tidak dapat melewatkan waktu ini, Anda selalu dapat kembali dan mencoba lagi ketika Anda lebih kuat. Petik 2. Dimengerti. Ketujuh murid itu mengangguk. Pengumuman terkontrol bergema dari kejauhan, 8 dari mereka segera berdiri. Guru, lihat ke sana. Itu adalah petugas perusahaan Virtual Universe. 8 dari mereka termasuk ribuan orang di ngarai semuanya tampak terkejut pada sekelompok besar orang-orang lapis baja perak yang terbang dari istana yang megah. Mereka adalah pelayan perusahaan Virtual Universe, dan mereka memiliki kekuasaan dan otoritas yang tinggi. Bahkan penguasa sektor aborigin tidak berani menyinggung perasaan mereka. Begitu banyak, hampir 100. Mengapa ada begitu banyak petugas? Ribuan tingkat alam semesta hingga penguasa sektor aborigin semuanya sangat terkejut, namun tidak ada yang berani mengeluarkan suara keras sama sekali. Karena, siapapun yang tidak mematuhi aturan memiliki satu ujung kematian. Lihat, sebuah kapal. Wow, sungguh kapal yang indah. Ribuan mata penduduk asli berbinar. Di kejauhan sebuah kapal semesta dengan cepat mendekat dan dengan cepat berhenti di atas ngarai, pintu kabin terbuka. Seorang pemuda berambut hitam lapis baja berwarna-warni berjalan keluar. Hampir 100 petugas terbang, semua berkumpul dengan cara yang terorganisir dan berdiri dengan hormat. Di depan kelompok, 3 pria dan wanita berjubah putih semua membungkuk hormat, Yang Mulia Luo Feng. Yang Mulia Luo Feng, hampir 100 petugas berkata dengan hormat. Di udara, Luo Feng mengangguk, setelah itu, dengan 3 orang berjubah putih menemaninya, semua petugas terbang ke bawah. Ya Tuhan, bahkan pelayan berjubah putih menyambutnya secara pribadi. Jubah putih, itu adalah puncak penguasa sektor yang telah diakui oleh hukum, mereka seperti dewa. Saya bisa melihat bahwa pemuda berambut hitam hanyalah tingkat alam semesta. Ribuan prajurit aborigin tidak berani membuat keributan, dan hanya bisa berdiskusi dengan suara pelan untuk melampiaskan keterkejutan mereka. Petugas berjubah perak yang kuat sangat menghormati pemuda berambut hitam itu, seperti dia adalah Sun Zi. Salah satu pelayan berjubah perak meninggalkan kelompok besar itu dan bergegas menuju ngarai. Segera suara ribuan orang membungkam. Dengarkan baik-baik, petugas berjubah perak menatap dingin ke bawah pada ribuan penduduk asli. Salah satu perusahaan keagungan Virtual Universe kita akan masuk dan berlatih di Gunung Demon. Oleh karena itu, kami akan memulai misi Gunung Iblis. Kalian semua bisa masuk juga, dapatkan tanda pengenal kalian dan bersiaplah untuk memasuki Gunung Iblis. Petik 2. Ribuan orang aborigin menjawab. Petugas itu terbang pergi dan penduduk asli di bawah sangat bersemangat. Sebuah keagungan benar-benar datang, keberuntungan kita pasti bagus. Sekarang kami tidak perlu menunggu 10.000 orang lagi. Orang tua lapis baja ungu itu tertawa keras, dan di sampingnya, ketujuh muridnya sangat gembira, di mana wanita bertanduk perak itu berkata, Guru, siapakah yang mulia itu? Posisinya tampaknya sangat tinggi. Keagungan markas adalah semua jenius mutlak yang dipilih oleh perusahaan Virtual Universe dari alam semesta yang luas. Mereka 10 dari ribuan hingga jutaan kali lebih kuat dari kalian semua. Orang tua lapis baja ungu itu berkata, dan untuk 3 jubah putih yang menyambutnya, keagungan ini pasti memiliki posisi seperti dewa. Ketujuh murid itu semua menatap dengan mata terbelalak. Luo Feng terbang menuju istana, menatap penduduk asli di bawah ngarai. Yang Mulia Luo Feng, ini semua adalah pejuang aborigin dari 9 planet. Menurut aturan yang kami tetapkan, memasuki Gunung Iblis yang paling rendah setidaknya harus setingkat alam semesta. Karenanya di antara kelompok, kebanyakan dari mereka adalah tingkat alam semesta. Ada juga beberapa tuan domain dan tuan sektor. Pemuda berjubah putih tinggi dan tampan menjelaskan sambil tersenyum, secara bersamaan mengamati Luo Feng di hadapannya. Nama Luo Feng memiliki reputasi baik bahkan di tingkat manajemen. Meskipun orang ini adalah staf tingkat manajemen tingkat rendah, dia juga tahu bahwa Luo Feng bahkan belum lulus pertempuran kualifikasi pertamanya dan dia telah melewati tingkat 7 jembatan surgawi. Ini telah membuat eselon atas perusahaan Virtual Universe menyukainya. Orang seperti itu, bagaimana dia bisa diabaikan? Mereka menyambutnya dan bertindak sesuai dengan adat anggota wilayah primitif, yaitu 3 jubah putih dan 1 regu jubah perak akan menyambutnya. Dan biasanya, anggota awal absolut hanya mendapatkan 1 jubah putih dan 9 jubah perak.
Istana tingkat 2, Luo Feng memasuki tingkat kedua melalui bimbingan pemuda berjubah putih. Dan ribuan penduduk asli memasuki file tunggal tingkat pertama. Ini adalah tanda pengenalmu, semua orang akan mendapatkannya dengan cepat. Petugas berkata sambil memberikan label yang benar-benar hitam. Jika Anda ingin memasuki perusahaan jagat maya, ada dua cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah bertahan sebulan di Gunung Iblis. Yang lainnya adalah membunuh orang lain dan mendapatkan 1000 tanda hitam atau 1 tanda merah. Petik 2. Tanda hitam adalah yang kalian semua dapatkan. Tanda merah diberikan kepada orang-orang agung yang datang dari perusahaan Virtual Universe untuk berlatih di sini. Selama Anda bisa membunuh salah satu dari mereka dan mendapatkan tanda merahnya, Anda tidak hanya akan masuk ke perusahaan Virtual Universe, tetapi Anda juga akan mendapatkan harta karun yang bahkan disukai oleh orang yang abadi. Petik 2. Kata-kata ini membuat mata ribuan penduduk asli bersinar, namun mereka tidak terkejut sama sekali. Karena aturan-aturan ini telah diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengetahuinya dengan baik. Ini adalah tag Anda. Pemuda berjubah putih memberi Luo Feng tanda merah dan tersenyum. Anda harus ingat, saat Anda muncul dalam jarak 500 meter dari penduduk asli itu, tanda itu akan beresonansi dan mereka akan tahu Anda membawa tanda merah. Mereka akan segera mencoba mengelilingi dan membunuh Anda. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Dia telah membaca informasi Rinchen lebih awal. Membunuh seseorang seperti dia, orang-orang asli itu akan segera mengubah hidup mereka, tentu saja mereka akan mempertaruhkan segalanya. Di Gunung Iblis, mereka yang mampu membunuhmu adalah orang aborigin atau binatang buas di dalam Gunung Iblis. Pemuda berjubah putih menjelaskan, secara alami, jika mereka bisa membunuhmu, kamu juga bisa membunuh mereka. Selama Anda bisa mengumpulkan 10.000 tag hitam, Anda akan mendapatkan hadiah ekstra. Ini adalah hadiah di luar misi. Petik 2. Hadiah ekstra, mata Luo Feng berbinar, ini, saya tidak tahu tentang. Pemuda berjubah putih tersenyum, hadiah ekstra bahkan lebih baik daripada hadiah poinmu. Ah, jantung Luo Feng berdetak kencang. Namun, saya tidak memiliki wewenang untuk memberitahu Anda apa imbalannya. Saat Anda mendapatkan 10.000 tag hitam, Anda akan mendapatkan hadiahnya. Tenang, perusahaan Virtual Universe sangat murah hati. Pemuda berjubah putih tersenyum, selama kamu mendapatkan 10.000 tag, kamu dapat bertukar 1 kali. Jika Anda memperoleh 20.000 tag, Anda dapat bertukar 2 kali dan seterusnya. Tidak ada batasan. Petik 2. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah sesederhana itu? Hanya ada berapa banyak penduduk asli di dalamnya? Dan di antara mereka, ada puncak penguasa sektor. Misi Gunung Iblis ini sama sekali tidak sederhana. Gunung Iblis, mengapa iblis? Padahal, ancaman kaum aborigin itu besar. Selama dia tidak ingin mengumpulkan 10.000 tag dan bersembunyi dengan baik, maka ancaman kaum aborigin memuncak dibandingkan dengan ancaman Gunung Iblis itu sendiri. Gunung Iblis, masuk dari depan akan menjadi Gunung Catatan Iblis. Masuk dari gua di belakang akan menjadi Gunung Es. Pemuda berjubah putih tersenyum. Saya yakin, Yang Mulia Luo Feng tahu tentang 2 wilayah yang berbeda, silakan tentukan dari mana Anda akan masuk. Gunung Iblis memiliki 2 sisi. Mereka dibagi menjadi Gunung Catatan Iblis dan Gunung Es. Evolusi alam semesta telah membuat 2 lingkungan khusus di gunung ini. Ini sebenarnya adalah teror sebenarnya dari Gunung Iblis.